Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku kelas 11 SMK Darul Fata. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Aqidah wal Akhlak. Mengingatkan kembali bahwa akar dari permasalahan adalah akidah. Ketika kamu punya masalah tidak didasari dengan akidah yang teguh, akidah yang kuat, maka masalah itu akan membebani dirimu. Tetapi jikalau kamu sudah mempunyai kekuatan dan keteguhan di dalam akidah, maka masalah atau urusan apapun yang datang kepadamu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu akan menjalankannya dengan penuh keyakinan bahwa kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Hanya saja Allah akan menggerakkan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut supaya kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin cerdas. Itulah tujuan daripada kenapa kita harus paham akidah secara mendalam, untuk meyakinkan keteguhan kita di dalam beragama ini. Masuk kepada materi yang akan kita bahas. Bab 2 yaitu masalah tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Tentu kalau kelas 11 SMK ini sudah paham yang namanya bahasa-bahasa yang saya bacakan tadi. Sudah sangat familiar apa yang disebut dengan tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Walaupun hanya sepintas Bapak bacakan, tapi insya Allah sudah paham dengan maksud-maksud apa yang Bapak sebutkan tadi. Hanya saja perlu mengingatkan bahwa ini sangat mudah sekali diucapkan, namun untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini cukup lumayan sulit. Karena perlu akidah yang mantap. Jika tidak didasari dengan akidah yang kuat, maka tidak akan ada tawakal, tidak akan ada ikhtiar, tidak akan bersabar, apalagi bersyukur ataupun qanaah. Karena dasarnya akidah yang sudah kita pelajari di kelas 10. Jadi ini adalah buah dari orang yang sudah berakidah. Dia akan bertawakal, menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia akan berikhtiar, berusaha sekemampuan mungkin, maksimal sebagai perintah daripada Allah. Lalu ketika hasilnya tidak memuaskan, maka dia bersabar. Ini adalah keinginan Allah. Usaha apapun yang kita lakukan, dengan sekuat tenaga apapun kita kerahkan, tapi Allah yang menentukan hasilnya. Ketika jelek, kita bersabar. Ketika usaha tersebut diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan oleh Allah kelancaran, maka kita bersyukur kepada Allah. Nah, itulah orang-orang yang berakidah. Dia bertawakal. Ketika berikhtiar, dia hanya mengharapkan ridho dari Allah. Ketika jelek hasilnya, dia akan bersabar. Ketika lancar dan dimudahkan, dia akan bersyukur. Dan dia akan qanaah. Qanaah itu secara pengertian menurut bahasa di dalam bahasa Arab yaitu qani'a, qanaatan, yang artinya merasa cukup atau rela. Ini sifat yang kelima, sifat yang mahmudah atau akhlak yang mahmudah yang akan muncul sebagai buah dari orang yang berakidah Islam yang kuat dan teguh. Jadi dia akan rela segala keputusan yang Allah berikan kepada dia, dia akan ridho dan akan rela. Banyak, sedikit, dia akan selalu merasa cukup. Itu orang-orang yang berqanaah. Contohnya seperti apa? Masing-masing dari sifat tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah ini ada contoh-contohnya. Yang paling utama kita akan mendapatkan hikmah, akan mendapatkan pelajaran dari perilaku-perilaku yang mahmudah tadi, akhlak-akhlak yang baik tadi.
ketika kita bertawakal, ikhtiar, sabar, syukur dan qanaah, maka hikmahnya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di luar daripada pemahaman orang lain. Maksudnya, kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebaikan semata hanya di mata manusia. Nah, ini pentingnya pendalaman terhadap masalah-masalah ini. Adapun dalil-dalilnya nanti bisa kalian lihat di buku kalau yang sudah mengambil, karena di slide ini hanya beberapa saja, tidak semuanya, tidak komplit. Sekarang Bapak sampaikan hanya materinya saja dulu. Bisa kalian nanti searching untuk melihat sumber-sumber untuk menguatkan materi kita, dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis ataupun kisah-kisah sebagai contoh orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersyukur, dan orang-orang yang qanaah. Intinya di bab kedua ini sebagai lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari di kelas 10 tentang akidah. Kelanjutannya seperti ini. Kita akan dibimbing terus untuk menjadi orang yang tawakal, orang yang bersabar, orang yang ikhtiarnya maksimal, orang yang bersyukur, dan orang-orang yang qanaah, orang-orang yang berakhlak terpuji. Sebaliknya, ketika kita akidahnya buruk, maka buahnya pun nanti akhlaknya adalah buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Sekilas hanya itu saja yang disampaikan dalam materi ini. Untuk penguatan nanti akan insya Allah Bapak kirimkan buku yang berbentuk link, atau ada yang datang ke sekolah karena bukunya sudah disediakan di tata usaha di Kang Jaka. Oke, mohon maaf penyampaiannya seperti ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dan ini semoga menjadikan kekuatan kepada akidah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.